Fasobbi bismi rabbikal azim. Bukan gigi tulah ininya gigi udah keras. Ada mau campak. Udah tua. Kan kemarin tuh ada patas. Angkringan jadi apa? Nah, kita lanjutkan pembelajaran kita di surat Al-Haqqah. Sekarang kita sampai di ayat 38. Nah, ayat 38 ini bisa dibilang dia masuk ke tema baru ya. Tema baru atau cerita baru yang berkenaan dengan penekanan bahwa Rasulullah SAW itu adalah utusan Allah, bukan seorang penyair, bukan juga seorang dukun. Maka yang diawali dengan sumpah. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Nah, Allah di sini memulainya dengan sebuah sumpah di ayat 38-nya. Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat dan demi apa yang tidak kamu lihat. Yang bisa kita lihat ya makhluk-makhluk yang secara kasat mata kita bisa lihat. Kayak sesama manusia kita bisa lihat, hewan, pepohonan, langit, bumi, matahari, bulan, bintang dan semisalnya. Nah, yang gak bisa kita lihat sesuatu yang gaib, kayak malaikat, jin. Nah, itu kan sesuatu yang gak bisa kita lihat. Nah, Allah bersumpah dengan seluruh makhluknya. Ini menunjukkan ada sebuah hal yang ingin Allah tekankan di sini. Ada sebuah berita yang ingin Allah tekankan bahwa berita tersebut adalah sesuatu yang benar adanya. Apa beritanya? Innahu laqaulu rasulin karim. Di ayat 40-nya, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Rasul di sini ada yang menafsirkan sebagai Nabi Muhammad SAW, ada juga yang menafsirkan sebagai malaikat Jibril, karena dua-duanya utusan Allah. Kalau malaikat Jibril diutus untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan Nabi Muhammad diutus untuk menyampaikan hal tersebut kepada umatnya. Ini nggak ada ininya ya? Sebab-sebabnya? Ya, nggak ada. Kalau ada sebabnya pasti Rasulullah ya. Kalau ada sebab, kalau ini nggak ada. Spesifik kita langsung ke orang. Kalau ini nggak. Makanya para ulama menafsirkan ada malaikat Jibril, ada juga yang Nabi Muhammad SAW. Di mana dua-duanya ini utusan Allah yang mulia. Jadi di ayat selanjutnya menyatakan di sini Nabi Muhammad Pak Ustaz. Kalau kita buka buku tafsir, ada ulama yang menafsirkan dengan Nabi Muhammad, ada juga ulama lain di kitab lain menafsirkan dengan malaikat Jibril alaihissalam. Jadi kalau dalam ilmu tafsir itu kita akan menemukan beragam pendapat, tapi pendapat dalam tafsir itu saling menguatkan satu sama lain. Berbeda dengan fikih. Kalau fikih perbedaannya itu benar-benar kontradiktif gitu. Yang satu bilang boleh, yang satu bilang enggak boleh. Nah, kalau tafsir ada beberapa pendapat, nah satu sama lainnya saling melengkapi. Kemudian wa ma huwa biqauli sya'ir. Nah, di sini Allah langsung tekankan juga bahwa Al-Qur'an itu bukanlah syair-syair Arab. Karena syair-syair Arab itu ada rumusnya, ada ketukan-ketukannya gitu. Jadi ujung-ujungnya itu harus sama. Nah, sedangkan kan di Al-Quran gak semua ayatnya ujungnya pasti sama. Dan orang-orang Arab pada saat itu juga tahu sebetulnya bahwa Al-Quran ini bukan syair, karena beda susunannya, susunan yang tersusun dalam ayat-ayat Al-Quran. Qalilan ma tu'minun, dan sedikit sekali orang yang mau beriman. Padahal mereka tahu hakikatnya Al-Quran ini bukan penyair, bukan perkataan syair, tapi sedikit yang mau beriman kepadanya. Wala biqauli kahin, bukan juga perkataan dukun, karena perkataan dukun juga biasanya ada ciri khasnya, entah itu ramalan-ramalan gak jelasnya, atau misalnya dia menyebutkan bahwa seseorang itu bisa kayak gini, karena ada sebab, misalnya harus pakai tumbalnya dan seterusnya. Intinya kalau dukun itu biasanya selalu ada pengorbanan. Nah, kalau di dalam Al-Quran kan gak ada hal yang seperti itu. Qalilan ma tadhakkarun, dan sedikit sekali orang yang mau berpikir. Maksudnya apa? Kalau di ayat 41-nya sedikit yang mau beriman, yang di ayat 42-nya sedikit yang mau berpikir. Kalau di ayat 41 maksudnya
mereka kan udah tahu kalau Al-Quran ini ya firman Allah dan datangnya juga bukan dari manusia, seperti yang kita pernah bahas ketika masuk ke surat Al-Mudaththir, kisahnya Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid, di mana dia mengetahui bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah karena kalimatnya tuh benar-benar beda, gak mungkin datang dari manusia. Makanya ketika Allah menyampaikan Al-Quran itu bukanlah seperti syair, sedikit orang yang beriman karena memang mereka udah paham karakteristik Quran dan syair itu berbeda. Kemudian kalau yang permasalahan tentang dukun, kenapa di sini Allah tutup dengan tazakkarun, sedikit yang mau berpikir, karena mereka tahu karakteristik Rasulullah yang menyampaikannya itu bukan pendusta. Sedangkan dukun itu adalah orang yang paling banyak berdusta. Mereka kenal baik dengan Rasulullah, bahkan ketika Rasulullah SAW sudah diutus jadi nabi pun, sudah diutus jadi rasul pun, banyak dari kalangan kaum Quraisy yang masih nitip barangnya ke Rasulullah. Jadi sebelum Rasulullah diutus jadi nabi dan rasul itu, beliau terkenal orang yang amanah gitu. Kalau dititipin sesuatu itu pasti dijaga. Nah, ketika Rasulullah diutus pun mereka masih mempercayai hal tersebut. Makanya di sini Allah tekankan, kenapa kalian tidak mau menggunakan akal kalian, pikiran kalian, bahwa Al-Quran ini pada hakikatnya memang bukan perkataan dukun. Tanzilun min Rabbil alamin, di mana Al-Quran ini turunnya langsung dari Rabb yang Maha Tinggi, Rabb semesta alam. Nah, kemudian di ayat 44-nya di sini juga Allah kasih penekanan paling bisa dibilang Allah langsung, kalau misalnya Al-Quran ini bukan dari bukan dari Allah, maka orang pertama kali yang nantinya akan dihukum ya Nabi Muhammad SAW. Di ayat 44-nya, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, dan sekiranya maksudnya dianya kembali kepada Nabi Muhammad SAW, mengada-ngadakan sebagian perkataan atas nama kami, la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin 'anhu hajizin. Pasti kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian kami potong pembuluh jantungnya, maka tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau sekelas Rasulullah aja berbohong, berdusta, pasti Rasulullah yang nantinya jadi orang pertama kali yang akan dihukum. Tapi nyatanya Rasulullah itu tidak pernah berdusta, di mana apa yang beliau terima dari malaikat Jibril alaihissalam itu benar-benar semuanya disampaikan kepada umatnya. Nah, dari sini para ulama kita rahimahullah itu memberikan sebuah faedah bahwa hati-hati ketika kita berbicara dalam bidang agama yang kita nggak punya ilmu di atasnya, nggak punya latar belakang yang dalam bidang tersebut, kemudian kita berbicara tentang hal tersebut. Contoh misalnya kalau zaman kita hari ini kan banyak orang yang nggak ngerti seluk-beluk ilmu Quran misalnya, kayak tafsirnya, usul tafsirnya, tapi tiba-tiba menafsirkan ayat Al-Quran dengan tafsiran menurut saya. Nah, itu kan menurut saya itu bukan sebuah ilmu, tapi prasangka. Berbeda, ilmu dengan prasangka itu adalah dua hal yang berbeda. Makanya Rasulullah SAW itu mengancam orang-orang yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, dengan hawa nafsunya sendiri, dengan dia itu nantinya akan menyiapkan tempat duduknya di neraka. Jadi seolah-olah Rasulullah mengingatkan bahwa orang yang akan masuk neraka itu salah satunya orang yang menafsirkan dengan akalnya, menafsirkan dengan hawa nafsunya, dengan menurut saya. Kalau menurut saya kayaknya baik deh, atau kalau menurut saya ini sepertinya nggak boleh. Padahal mungkin ada banyak sekali ayat yang membolehkan. Contoh yang paling sering populer itu adalah ketika kita kan sekarang di bulan November, bentar lagi Desember, itu di tanggal 25 Desember itu hari Natal, di mana banyak orang bilang nggak apa-apa kita bertoleransi mengucapkan selamat hari Natal. Kan itu kayak kita toleransi bahwa mereka juga berhak untuk beragama. Padahal udah jelas ayatnya la a'budu ma ta'budu. Kita tidak beribadah dengan peribadahan mereka. Bahkan di dalam ayatnya itu jelas-jelas ayatnya ditunjukkan untuk orang kafir. Di awal ayatnya qul ya ayyuhal kafirun. Nah, kebanyakan orang itu
toleransinya ngambil cuma satu ayat potongan kecil di akhir suratnya, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamaku, untukmu agamamu. Jadi seolah-olah ya masing-masing, tapi kita tetap menghargai. Nah, padahal yang namanya menafsirkan itu nggak bisa kita ambil satu ayat potongan. Dalam ilmu tafsir itu ada yang namanya siyak. Siyak itu kita harus ngambil cerita utuhnya. Nah, si cerita itu utuhnya itu nanti akan ngasih gambaran ayat ini tuh lagi berbicara tentang apa. Makanya nggak sembarangan kita ngambil faidah, satu faidah dari satu potongan ayat, kemudian kita bilang ini boleh hukumnya, karena itu hal yang terlarang nantinya di dalam agama. Kemudian juga misalnya contohnya ketika orang-orang sering mengatakan bahwa kita itu boleh, tadi kan boleh mengucapkan apa? Boleh mengucapkan hari Natal. Nanti juga ketika perayaan Hindu kita boleh ikut merayakannya dan seterusnya. Jadinya bablas gitu kemana-mana si toleransinya. Padahal toleransi itu kita nggak perlu sampai sedetail itu. Kita cukup nggak mengucapkan pun mereka nggak akan tersinggung. Wa inna latazkiratul lil muttaqin. Nah, kemudian Al-Qur'an ini kata Allah latazkirah. Tazkirah itu pengingat bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itu orang yang seperti apa? Orang yang pertama dia menjalankan apa yang Allah perintahkan, dan yang kedua dia menjauhi apa yang Allah larang. Allah perintahkan sholat, maka dia berusaha untuk menjalankan sholat, bukan cuma sekedar sholat, tapi dia berusaha untuk memperbaiki tata cara berwudunya dulu, supaya apa? Supaya wudunya sempurna. Kemudian dia berusaha memperbaiki tata cara sholatnya, supaya gerakannya itu benar, kemudian juga tumakninah. Kemudian juga dia berusaha untuk memahami bacaan setiap zikir-zikirnya, dari mulai takbiratul ihram, doa iftitah, kemudian ta'awuz, kemudian juga nanti ke Al-Fatihah, masuk lagi ke ruku, i'tidal dan seterusnya. Dia berusaha untuk pahami itu semua. Kemudian yang terakhir dia juga berusaha untuk memperbaiki bacaannya, sehingga setiap kali baca Quran, khususnya di dalam sholat itu bacaannya bisa jauh lebih baik. Kemudian juga dia berusaha mengamalkan ayat-ayat yang lain. Misalnya ketika Allah memerintahkan dia untuk berzakat, dia berusaha zakat. Ketika Allah memerintahkan dia untuk berhaji, dia berusaha untuk berhaji, ngumpulin uang. Ketika misalnya Allah perintahkan untuk tuntukan pandangan, dia berusaha untuk menundukkan pandangan. Jadi nggak ngegampangin lah gitu istilahnya, nggak ngegampangin mengumbar pandangan kita ke banyak halnya gitu. Nah, itu orang-orang yang bertakwa. Nah, semakin kita bertakwa nantinya semakin akan terjaga gitu si pandangan kita, telinga kita, tangan kita, lisan kita dan seterusnya. Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin, dan sungguh kami mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan. Nah, di sini juga sebagai dalil bahwasanya dari zaman Rasulullah sampai nantinya zaman akhir, nanti akhir zaman seperti di zaman kita itu akan selalu ada orang yang mendustakan agama ini, akan selalu ada. Makanya di sini Allah tekankan wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Nah, Al-Qur'an ini nantinya juga akan jadi penyesalan bagi orang-orang yang kafir. Kenapa menjadi penyesalan? Nah, para ulama mengatakan bahwa penyesalan mereka itu pertama, dulu mereka menyesal gak beriman kepadanya, dan mereka juga menyesal karena gak beriman otomatis jadi sedikit bacanya, atau bahkan gak baca sama sekali. Sedangkan nanti di akhirat itu orang-orang yang senantiasa baca Quran, pahalanya tuh melimpah gitu. Yang dimana satu hurufnya itu kan diganjar dengan 10 kebaikan. Kalau terus baca satu ayat kalau kita hitung huruf-hurufnya itu kan ada banyak banget. 10 dikali misalnya ada 20 huruf, itu kan udah 200 kebaikan. Apalagi kita nggak mungkin baca sehari satu ayat, tapi ada yang bisa 1 halaman, ada yang bisa 2 halaman, ada yang bahkan 1 juz. Dan itu terus menerus itu dilakukan sepanjang hidupnya. Nah, orang-orang kafir nantinya akan menyesali hal tersebut, bahwa mereka itu dulunya nyesel kenapa nggak beriman dan akhirnya tidak melakukan amal soleh, sehingga mereka dimasukkan ke dalam api neraka
dan mereka disiksa di dalamnya selama-lamanya. Wa innahu lahaqqul yaqin, dan sungguh Al-Qur'an itu haqqul yaqin. Nah, haqqul yaqin, apa maksud haqqul yaqin? Jadi dalam agama kita itu ada 3 tingkatan keyakinan. Ada 3 tingkatan keyakinan. Yang pertama ilmu yakin. Ilmu yakin itu ketika kita dengar satu kabar dari orang terpercaya, kita percaya gitu. Oh iya, kejadiannya benar. Misalnya kita lagi duduk di sini, tiba-tiba ada datang satu bapak gitu bilang tadi misalnya di tol tuh ada kecelakaan gitu. Nah, kita percaya karena dia orang nggak pernah bohong. Nah, itu ilmu yakin. Kemudian ada juga ainul yakin. Ainul yakin itu bukan dengar tapi lihat langsung. Kita lihat langsung proses kejadiannya. Kalau haqqul yakin, kita yang benar-benar merasakan. Kita yang benar-benar merasakan. Nah, ini tingkatan yang paling tinggi. Kenapa Al-Quran disebut dengan haqqul yakin? Padahal mungkin kayak kejadiannya, kayak kejadian hari kiamat belum benar-benar kita rasakan. Dan setiap dari kita juga gak akan mungkin merasakannya. Kenapa? Karena ini efek dari iman itu. Iman itu nantinya akan membawa kita merasakan hal-hal yang di luar di luar bayangan kita. Seperti misalnya ketika kita beriman kepada hari akhir, maka nantinya kita akan benar-benar merasakan bahwa setelah kematian itu ada kehidupan berikutnya. Kita akan masuk ke dalam alam barzakh, alam kubur, di mana alam kubur aja itu sudah jadi tempat pertama yang nantinya akan baik atau buruk gitu. Kemudian nanti masuk ketika di hari kiamat kan itu udah ada hari perhitungan, hisab. Nah, di situ semua itu kan akan mendorong kita akhirnya jaga-jaga gitu. Lisan kita akan kita jaga. Kemudian tangan kita akan kita jaga. Harta kita akan kita berikan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Ada orang yang butuh, kita berusaha untuk bantu. Kita nggak acuh gitu. Ketika Allah panggil untuk sholat, nah kita bersegera untuk sholat gitu. Nggak dinanti-nanti, bahkan mungkin ditinggalkan begitu saja. Tapi kita benar-benar berusaha untuk melaksanakannya. Nah, ketika iman itu benar-benar sudah menancap dalam hati kita, seolah-olah kita merasakannya. Apalagi di Al-Quran itu kan Allah kabarkan tentang kisah-kisah umat terdahulu, kayak Bani Israilnya, di mana mereka itu Allah binasakan. Kemudian kaum 'Ad, kaum Thamud, juga ada kaum ada bala tentaranya Fir'aun dan seterusnya, kaumnya Nabi Shalih dan seterusnya. Itu kan kaum-kaum yang nyata adanya Allah ceritakan di sini, mereka dibinasakan dan sisa-sisanya itu bisa kita lihat hari ini. Kayak misalnya ternyata di Laut Merah ya kalau nggak salah, ternyata para ilmuwan itu menemukan ada bangkai kereta kuda gitu yang secara logika nggak mungkin ada di situ. Tapi ternyata mereka menemukannya, dan ini kan kalau kita korelasikan dengan ditenggelamkannya Fir'aun itu udah benar-benar terbukti gitu kalau Fir'aun itu dulunya ada dan dia mati ditenggelamkan karena menganggap dirinya adalah Tuhan. Dia nggak mau beriman kepada Allah, dia juga nggak mau beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, hal-hal seperti ini kan ketika kita renungi, kayak kita tuh seolah-olah merasakan langsung gitu, sehingga kita berusaha untuk terus-menerus berada di dalam ketaatannya Allah, sehingga kita sendiri bisa merasakan manisnya iman. Tapi kalau misalnya kita abai, nggak pernah belajar, nggak mau belajar, ya kita tidak akan pernah bisa merasakan haqqul yakin. Bahkan mungkin untuk ilmu yakin aja kita nggak mungkin bisa. Kenapa? Karena kitanya aja udah nggak mau percaya gitu di awal. Nah, fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung. Nah, fasabih itu bertasbih itu kita tuh menyucikan Allah dari sifat-sifat buruk, dari sifat-sifat cacat, karena Allah itu adalah Rabb yang Maha Sempurna, Rabb yang Maha Agung. Nah, seperti itu. Jadi dari ayat 38 sampai ayat 52 ini Allah sedang menceritakan atau sedang menekankan bahwa Al-Quran ini datangnya memang dari Rasulullah, bukan sebuah syair-syair Arab atau juga perkataan dukun. Bahkan kalaupun Rasulnya, yaitu Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, yang nanti misalnya dia itu nggak amanah, nggak menyampaikan dengan baik, maka dialah yang nantinya akan dihukum lebih dulu daripada yang lainnya. Tapi hal tersebut tidak terjadi. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah sudah menyampaikan seluruh apa yang sudah diamanahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam.
Dan pelajaran pentingnya juga adalah dari ayat ini, hati-hati dalam berbicara tentang agama. Jangan sampai kita berbicara menurut saya atau lebih baik bagi saya dan seterusnya, karena itu nanti kita tuh masuk dalam golongan orang yang berbicara tentang agama tanpa ilmu. Bahkan dalam ilmu keduniawian aja kan kita nggak boleh ya bilang sembarangan gitu. Apalagi misalnya dalam ilmu kedokteran, fisika dan seterusnya, kita nggak boleh sok tahu, apalagi dalam hal agama, karena ancamannya itu benar-benar nyata gitu. Kemudian pelajaran yang bisa kita petik yang lainnya adalah tentang ketakwaan ini, di mana ketakwaan ini adalah sesuatu yang perlu kita usahakan. Bukan berarti kita nggak bisa ya, tapi kita terus berusaha untuk mengusahakan agar diri kita menjadi orang yang bertakwa. Setiap kali mendengar perintah Allah, kita bersegera untuk menunaikannya, melaksanakannya, kecuali memang dalam kondisi-kondisi yang darurat. Darurat itu kita lagi di jalan safar, nggak ada masjid, misalnya lagi di tol, itu kan nggak mungkin untuk nyari masjid atau berhenti di pinggir tol. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Fa itu yang saya pahami itu maka artinya. Kalau ini fala di sini ada lam, ada alif, lagi apa penekannya di sini Pak? Yang mana Pak? Yang ayat 38 tadi. Ayat 38. Fala uqsimu bima tubsirun. Falanya itu Pak. Oh, maka yang Bapak pahami fa itu maka. Jadi dalam bahasa Arab itu ada huruf-huruf yang nggak bisa kita terjemahkan huruf per huruf. Kayak contoh misalnya huruf waw. Huruf waw itu sering diterjemahkan dengan dan. Nah, padahal tidak semua waw diterjemahkan dengan dan. Jadi waw itu waw dan fa. Waw dan fa itu kan dua kata sambung. Nah, di mana waw dan fa itu sebetulnya nanti kalau dalam ilmu nahwunya itu punya beberapa jenis. Ada waw yang bisa diterjemahkan dengan dan, itu namanya waw athof. Ada juga waw yang dia itu nanti jadi pemisah antara cerita satu dengan cerita lain. Waw dan fa-nya jadi pemisah antara cerita pertama dengan cerita kedua, namanya waw istinaf. Nah, itu nggak bisa diterjemahkan. Kemudian juga ada waw hal namanya. Waw hal itu menunjukkan kondisi. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum. Nah, waw di situ bukan waw dan, tapi waw apa ya? Waw yang menunjukkan tentang keadaan. Kaifa takfuruna billah, bagaimana mungkin kamu kufur kepada Allah, wa kuntum, sedangkan kamu dulunya itu adalah mayat gitu, yang dulunya mati kemudian Allah hidupkan lagi. Jadi nggak setiap waw atau fa itu diterjemahkan dengan kata dan atau juga maka. Kemudian ini ya. Tubsirun, fala tubsirun itu para tazakkarun pelajaran. Apa bedanya dengan tadi fala minhu bilwatin, ada tadi ayat berapa tadi? Innahu latadzkirah. Tazkirah itu kan pelajaran juga. Tazkiro dan tazakkarun satu akar kata yang sama, makanya artinya nggak akan jauh beda. Ya, dari kata zakaro. Dan bacanya jauh tadi ya, tapi asal katanya sama. Ya Pak. Ustaz kan pernah sampaikan kita kalau berhenti dan mulai lagi hindari dengan al-lazi itu ya. Ya al-lazi. Makanya tadi kan ada waw itu dan gitu ya, ada yang wawnya kan itu, apakah nanti juga boleh nggak kita kan biasanya kan kalau kita berhenti ada waw nih, melanjutkan di situ. Ada lagi nggak kata-kata sambung yang memang kita jangan, selain al-lazi apalagi yang nggak boleh gitu? Ada al-lazi, ada al-lati. Al-lati juga nggak boleh ya. Kemudian ulaika. Semua boleh ya? Semua boleh. Kalau ulaika tuh penutup kisah. Kalau al-lazi, al-lati kenapa nggak boleh? Karena al-lazi ini ngejelasin kalimat sebelumnya.
allati allazi ulaika. So nggak ngerti artinya ya itu aja kita pakai patokan ya. Kalau kita jangan mulai lagi di alaji, allati, ulaika. Seperti afal mukminun ya tadi ya, itu kan menyambung orang-orang apa yang disebut ya. Iya. Kan afal mukminun alladzina hum Nah, ya. alladzina itu lagi ngejelasin aflahannya. batas-batas sudah. Sampai nanti ketemu ulaika. Nah, berarti udah selesai. Allazi, allati, ulaika. Ustaz, pengertian apa satu huruf itu dapat 10 kebaikan. Pengertian satu huruf itu dibaca atau dipahami dan tadabburi atau dihafalkan. Pengertian satu huruf. Pengertian itu dibaca. Dibaca, sekedar dibaca. Sekedar dibaca kita dapat pahala. Nah, kalau ditadaburi pahalanya double. Apalagi kalau sampai diamalkan. Jadi tingkat rendahnya itu bisa dibilang membacanya, kemudian mentadaburi, baru mengamalkan. Dan baca dengan benar ya sebenarnya. Iya. Kalau yang membaca Al-Quran nanti akan menjadi teman di alam kubur itu ada hadisnya ya? Ada. Akan menjadi penerang di sana ya? Jadi penerang. Jadi Al-Quran ini juga nanti akan jadi syafaat, terutama surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Itu yang nantinya akan ngejar-ngejar kita. Oh. Berarti malam Jumat baca Al-Baqarah ya? Jangan Al- Yasin. Jangan Yasin Al-Baqarah. Al-Kahfi. Al-Kahfi. Ini kan kalau ini Al-Baqarah, Al-Imran malam Jumatnya baca Al-Baqarah. Al-Baqarah itu ngusir setan. Iya, masih setan. Satu ayatnya cukup Pak, tapi 282. Bacain aja. Lain kali. 282 ayat terpanjang dalam Al-Quran. Apa tuh? Ayat 282 kan mengenai utang piutang itu. Paling panjang satu-satunya ayat yang satu lembar sendiri, satu halaman sendiri. Paling panjang. Terus juga ada ini Pak Ustaz, saya tanya juga yang apa surat Al-Hasyr ya, 2124 katanya. Itu banyak padilahnya juga apa gimana? Al-Hasyr. Ketika dibaca, Ya kalau kita amalkan bacanya gitu. oh, kalau tentang fadilah surat itu kebanyakan hadisnya lemah. Sama ya, yang lau hazal Qur'ana ala jabalin itu kan itunya terus asmaullah tuh walaji nggak ada itu baca biasa aja ya, nggak usah ada yang istimewa gitu ya. Kalau Asmaul Husna sendiri itu memang ada hadisnya. Rasulullah pernah menyampaikan siapa yang menghafalnya seluruh Asmaul Husna itu beliau nantinya dia akan masuk surga. Tapi para ulama itu menjelaskan bukan sekedar hafal, tapi dia memahami maknanya, kemudian dia mengamalkan. Iya. Kayak contoh misalnya kita tahu nama Allah itu Ar-Razzaq, yang Maha Memberi rezeki. Nah, gimana cara kita ngamalinnya? Berarti ketika misalnya kita lagi diuji, misalnya ekonomi lagi di bawah banget, nah kita nggak akan terlalu khawatir, karena Allah itu akan senantiasa memberikan rezekinya dan Allah tidak akan membiarkan hambanya kelaparan. Nah itu kan jadinya ke kita tuh ada rasa tenang, seperti itu. Kalau ini umpamanya ada beberapa pendapat. Umpamanya masalah yang sering kita namanya kunut lah. Nah itu kan ada beberapa dapat aneh kunut subuh. Nah, itu kan ada yang pendapat sudah enggak lagi. Ada yang masih memakai. Kalau umpamanya kita ngajarkan karena saya biasa nggak pakai kunut itu keliru nggak? Ya kan ada pendapatnya mengatakan boleh, ada yang tidak, tapi dua-dua ada dasarnya. Terus kita mengajarkan karena ayah itu nggak pakai kunut loh. Nah itu apa hukum? Itu berarti kita mengajarkan atas apa yang kita yakini. Nah, itu nggak apa-apa. Kita kasih tahu sesuai dengan apa yang kita pelajari. Ya dasar ya. Iya. Yang penting setiap apa yang kita sampaikan itu ada sumbernya kan. Walaupun misalnya kalau dalam ranah fikih kan emang ranah yang banyak sekali pendapat yang berbeda-beda. Nah kita pilih pendapat yang menenangkan hati kita pegang itu. Kalau kesannya kita ngikut apa misalnya ngikut ustadz gitu, tapi kita nggak tahu dasarnya di mana. Iya, kita ikuti apa yang jadi pilihannya beliau. Nah kemudian
karena kan kita memang jatuhnya orang awam ya. Nah. Kita pengennya simple praktek lah. Nah, Nah, nantinya setiap kali kita ditanya oleh Allah, nah kita akan kembalikan ke ustaz tersebut. oh gitu. Jadi tidak harus kita tahu sendiri apa dasarnya apa gitu kan. Iya, betul. Karena untuk tahu dasarnya itu biasanya kalau kita awal kita pusing sendiri. Iya, bingung. Sini ketemu sini ketemu lain, ikut yang mana gitu kan? Misalnya kita buka, misalnya kan sekarang itu ada banyak sekali buku fikih terjemahan. Cuman di Indonesia ini terjemahannya sekarang udah bukan mazhab Syafi'i lagi, udah ada juga terjemahan mazhab Hambali. Nah, misalnya kita beli buku karena kita nggak tahu si latar belakang penulisnya mazhabnya apa misalnya. Kemudian kita beli aja, ternyata pas ditanya ke ustaznya, oh beliau ini mazhabnya Hambali misalnya. Terus kita pengen yang Syafi'i, diarahin nih misalnya sama si ustaznya, beli yang ini. Terus kita udah beli dua-duanya, pas kita buka bab Thaharah aja misalnya, kita pengen bandingin, kita pengen pilih nih sesuai dengan, kan udah ada bukunya, kita pengen pelajari sendiri deh gitu. Pas dibaca kita bingung sendiri. Yang satu misalnya bilang di fikih Syafi'i kita nggak boleh pakai air yang udah dipakai wudhu. Tapi kalau di Hambali, kok itu boleh ya? Nah, kalau kita lihat barang-barang kita sendiri yang pusing nanti. Ini mana yang harus kita ambil? Enggak wudu. Ya. Enggak wudu aja lu. Kalau di pesantren itu kan ya air kulah itu dok, ada Pak Ustaz. Kalau kulahnya cukup bisa walaupun kita basuh tangan di situ bisa. Beda itu beda pembahasan. Oh beda. Beda pembahasan ya. Kalau air yang kulah itu maksudnya Satu Quran. apa tuh ya namanya? Batasnya, batas si air itu nggak kena najis. Kalau ini bekas wudhu. Pas wudhu. Ya. Misalnya kita wudhu nih, kita tuh nginjek apa ya? Nginjek bak besar deh misalnya. Kan ketika kita ngucurin airnya otomatis bekas wudhunya tuh iya. netes ke situ. Iya. Nah ini kan airnya daripada dibuang bisa gak ya dipakai wudhu lagi? Nah itu yang jadi pembahasan. Kalau ketetesan nggak apa-apa ya. Itu aja pusing sendiri Ustaz Yonan. Iya makanya. Iya, karena kita nggak punya basicnya. Iya. Karena dalam ilmu agama itu ada namanya ilmu alatnya. Jadi ilmu itu tuh yang nantinya kita bisa gunakan untuk memahami fikihnya. Dan itu cukup banyak. Itu kayak di puncak itu kan ada kan masjid yang di jalan sebelah kanan. Itu kan ada airnya. Nah, ya kita melewati dulu. Berarti ini kan ada orang baru ngambil wudhu, mungkin dia lihat lewat situ. Kita selesai wudhu lewat situ juga. Nah, kan? iya. Kan airnya di situ lah. Iya. Situ, kan? Mau kemana kita lari kemana? Tahun. Iya. Masih tahun. Bukan yang di pasar Sarwa. Sebelah kanan. Bapak siapanya sate kadir itu. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Pasar ya. Jadi orang baru datang juga Masuk. itu dia diinjaknya. Iya. Kita udah ngambil dulu, kita ngejek itu lagi mana ya dengan Lompat nggak bisa lompat. Deket sate Nggak bisa, kadir. nggak ada tempat melompat. Nggak ada tempat melompat. Tapi mungkin ada Allah tidak menghendaki kesulitan tadi ya. Iya. Ya, itu ya itunya ya. Makanya kita ketika belajar fikih misalnya, kalau bisa untuk awal-awal tuh jangan mikirin terlalu banyak pendapat. Iya. Ujungnya kita Ikut pusing aja, sendiri. Paling nggak bang ikut Iya. aja udah. Lakukan aja ya Ustaz ya. Iya. Yang Ikut aja benar. udah paling aman itu. Ini bersih air ya udah. Ikut aja. Karena kalau kita orang awam itu kan pengennya belajar itu supaya kita bisa praktek. Iya. Dan ketika sholatnya benar. Beda dengan kalangan santri atau ustadz. Mereka yang nantinya akan mencari mana nih yang paling benarnya untuk disampaikan ke umatnya. Ya gerakan sholatnya juga macam-macam kan. Ya, Iya. kita mau ikut yang mana coba kan dia. Allah. Akhirnya nyari perbedaan. Iya makanya gitu kan. Udah lagi ikut aja terserah mana yang kita mau. Kalau yang gini boleh, yang gini boleh. Yang ini aja Asal jangan yang gini Pak, ya jangan yang gini. Ini ketemu di situ kemarin Pak. Apa yang waktu al-asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini Pak Muhammad ini sebelah saya di sini. Kapan itu? Ada 3 hari lalu. Tamu. Begini. Iya saudara. Tidak ini nih. Waktu Muhammad Rasulullah begini dia. Jadi ini pasnya yang waktu Muhammad Pak. Waktu awal enggak nih saudara. Waktu Muhammad nih pas ini. Atau begini. Ya di sebelah saya gimana nggak lihat. Ini yang saya lihat kayaknya. Yang saya lihat. Ya apa sebelah saya gimana Mas? Yang lihat gitu kan. Nanti nggak fokus deh kan. Lihat orang apa itu orang. Aliran baru pula ini. Kena gerakan ya. Gerakannya. Satu lagi waktu sholat ya, yang
mana yang lebih afdal sebenarnya. Ini masih banyak kita temui. Kita lagi sholat makanya kita masbuk lah mungkin kan, yang tinggal 1 rakaat. Tapi orang sudah doanya keras-keras itu, yang mana yang lebih tepat di anunya itu? Maksudnya gimana Pak? Kita lagi sholat masbuk bawahnya. Oh, yang lain udah selesai. Udah selesai, tapi habis itu doanya kencang-kencang sehingga kita tuh nggak fokus. Jangankan fokus lagi bacanya kadang keluar nggak ingat lagi gitu. Saking dia kerasnya itu, yang mana utama sebenarnya? Yang utamanya kita doanya sir. Kalau sebagai orang yang jadi orang yang doanya jangan keras-keras, karena bisa jadi kalau apalagi masih di masjid orang masih banyak yang sholat. Itu masih enak Ustaz. Ini karena itu imam yang memimpin. Iya, Mimpin itu kalau kita akhirnya bacaan kita kan salah sering salah. Dulu saya di kecil tuh, di waktu kecil yang itu pasti kencang gitu loh. Iya, tentunya kayak pakai speaker lagi. Sampai ke doa. Kita sholat kan. Masjidnya. Tapi juga ada ininya untuk ngajarin kita juga. Dia niatnya untuk ngajarin berjamaah, jadi doa tuh seperti ini, urutannya. Ngajarin. Enggak setiap hari kan harusnya. Setiap hari. Oh, maksudnya kalau Setiap hari kalau udah sholat yang berjamaah itu pasti. Iya. Ya ada Itu masjid yang di daerah-daerah itu tuh harus dijami-jami dalam kota seperti itu. Jami-jami itu. keras suaranya lagi. Keras. Iya. Sudah bacaan kita juga membenarkannya agak lagi Iya, sulit sih. juga, tapi tambah itu tambah Kadang-kadang kerepotan Pak. Kita lagi masih zikir, dia udah doa, penutupan sayang ya. Wah, udah doa ya. Kita masih zikir. Udah tutup dia karena cepat-cepat mungkin bismillah langsung doa itu. ya, pernah Pak Nawawi langsung dimatiin lagi. Apa tuh? Itu speakernya Jumat ya. Jumat langsung dimatiin. Ya, Kebetulan Pak Nawawi di situ. ya mungkin itu tadi merasa terganggu. Iya. Ya, kan kenyamanan itu sebenarnya kan kita ini awam tak kan kadang itu membaca yang lurus saja masih kebengkokan. apalagi kalau ditambah dengan itu kemana perginya Udah nggak fokus. udah nggak fokus lagi. Apalagi mau usul kan. Jadi besok pindah kita tadi. Insya Allah di pertemuan selanjutnya di surat Al-Qalam. Al-Qalam. Simak dia. Al-Qalam. Kalau mengamalkan hafalan kan kami ini waktu ini baca di sini hilang di sini. Baca saya kayak mana caranya tadi? Pakai sholat Pak. Iya. Pakai sholat. Ya pakai sholat tuh udah masuk sholat juga, tapi nggak lama kita ulang hilang lagi. Nah itu Gimana, pertama yang perlu kita lihat cara ngafalnya, buru-buru apa enggak. Kalau ngafalnya buru-buru, ya nggak heran kalau hafalannya banyak hilang. Kemudian yang kedua, jarak dari ngulangnya jauh nggak? Misalnya kita ngafalnya pagi, baru diulang lagi besok pagi misalnya. Nah itu udah pasti blank lagi. Pandangan ya Pak Ustadz ya. Apa tuh? Pandangan Oh iya. itu hilang cepat tuh. Iya. Banyak pemandangan di luar tuh. Jadi sebetulnya agak misalnya agak sulit lekatnya gitu loh. Kalau kita taruh dulu dia sudah 9 itu setor sama Ustaz kan. Sekarang tuh udah kabur Pak. Faktor Pak. Nah, mungkin karena waktu ulang tadi teh yang terlalu jarang ya. Jarang diulang itu. Iya. Jadi pengulangan itu apalagi yang baru itu harus mepet deketan dulu, nggak bisa dijauh-jauhin. Kecuali misalnya kita udah ngafal juz 30 lama, udah sering diulang, ini mau nggak diulang seminggu juga minggu depan tuh masih bisa. Iya. Tapi kalau yang baru, kalau kita tunggu besok baru ulang, udah blank. Iya. Kalau jalan pagi Pak ulang. Lagi jalan Pak ulang. Baca. Umur ya Pak Ustadz beda. Kan ulangnya terus setiap kapan maghrib bilang diulangnya aku lihat di bahasnya tuh. Lagi. Udah apa Pak? Iya kan aku lihat Pagi lagi ini. maghrib sama subuh. Kalau Maghrib nggak sama apa-apa. ulang terus oleh Pak ini. Pak Dika, iya. Iya. Yang penting kita usaha terus ya Pak. Ya, usaha aja mas nanti menempel atau enggak Itulah, alhamdulillah. mangke gitu kan. Kalau tercatat. Mangke. Usaha terus Pasti ya. ya lupa lagi 10 ayat pertama Pak nggak pernah dipakai tuh. Sayang. Nggak pernah dibaca. Iya. Oke, cukup tuh. Ya, kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah.
Astagfirullah wa atubu ilaih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.